Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepadanya karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita mulaikan ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapannya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Shalom, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semua, khususnya bagi jemaat GIA Majapahit. Saya sungguh sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya boleh mengisi sharing firman Tuhan di minggu ini. Saya percaya biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar ini selalu akan membawa kabar sukacita bagi kita semua anak-anaknya. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk kita layak menerima firman-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapa kami dalam surga, kami sungguh sangat berterima kasih ya Bapa, oleh karena kasih-Mu yang begitu sempurna, bila mana kami boleh sampai saat ini, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua ini karena kemurahan-Mu. Bukan karena segala apapun ya Tuhan yang kami kerjakan, apa yang kami berbuat, tapi itu semata-mata anugerah-Mu yang Tuhan yang Kau libatkan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, untuk kami layak, untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya bagi jemaat GIA Majapahit saat ini yang sedang menonton ibadah online ya Tuhan dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu ada dalam setiap kami semua. Ya Bapa, sertai kami, beri kami hikmat-Mu untuk kami mengerti apa yang akan Kau perkatakan ya Tuhan, akan apa yang Kau taruh ke dalam mulut hamba-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih saudara-saudara sekalian. Tema minggu ini, tema yang luar biasa, yang dimana menurut saya tema ini adalah suatu bagian ya yang harus kita kerjakan di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu juga suatu karakter yang harus ada dalam setiap kehidupan kita kalau memang benar-benar kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Apakah itu? Yaitu milikilah hati yang mengampuni. Ya, Bapak Ibu, kelihatannya gampang kalau kita ucapkan ya saudara-saudara sekalian, untuk kita bisa mengampuni. Tapi bagaimanakah untuk kita bisa memiliki hati mengampuni? Ya, saya kasih tahu dulu, bagaimanakah kita bisa memiliki hati mengampuni? Karena mengampuni itu suatu karakter yang harus kita miliki. Yang tadi saya katakan di awal, ya, suatu karakter yang harus kita miliki sebagai kita anak-anak Tuhan. Karena itu pun yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Langsung mari kita buka ayat firman Tuhan. Ya, saat ini kita buka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita belajar ya saudara sekalian ya. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saya akan bacakan, mungkin saudara-saudara bisa perhatikan nanti di layar monitor. Saya sudah taruh firman Tuhan, mungkin bisa dibaca bersama-sama ya. Matius 18 tadi ayat 21 sampai dengan 35. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja ya yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu,
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara sekalian, kita belajar perumpamaan tentang pengampunan. Bagaimana Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita juga saat ini. Seorang raja yang besar, yang berpengaruh, tapi dia masih punya belas kasihan dibandingkan seorang kawannya yang tidak mempunyai belas kasihan. Dan bahkan Tuhan mengajarkan di dalam ayat 22 dikatakan apa? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali kita harus mengampuni." Bukan jumlah yang sedikit, 70 kali 7 kali. Bukan jumlah yang sedikit, berarti setiap saat dan setiap waktu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni. Memang saudara-saudara sekalian, saya tahu, saya pun juga pasti pernah mengalami sebagai manusia biasa, mengampuni itu sungguh berat dan bukanlah suatu perkara yang mudah. Benar? Ketika kita merasa disakiti, dikecewakan, difitnah, dan sebagainya lah. Terkadang kita melepaskan pengampunan, itu sungguh berat. Saya tahu itu Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Tapi melalui firman Tuhan saat ini, kita diajarkan dan diperintahkan dan diingatkan bahwa kita harus bisa mengampuni. Bahkan apa dikatakan di ayat 35 tadi? Kita harus bisa mengampuni dengan sepenuh hati kita. Ada anggapan ketika kita mengampuni, keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni. Seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Tetapi sebetulnya dampak untuk kita mengampuni bukan bagi orang yang kita ampuni, tapi bagi diri kita sendiri. Kita akan belajar mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Alasan yang pertama, pengampunan yang harus kita lepaskan kepada orang yang bersalah kepada kita, yaitu karena pengampunan itu adalah perintah dari Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah Tuhan memberikan teladan kepada kita. Kita ingat doa Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib, di saat-saat terakhir dia menyerahkan nyawanya. Doa apa, Bapak Ibu semua, saudara sekalian? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Tuhan memberikan teladan kepada kita untuk kita mengampuni. Walaupun sebegitu menderitanya Kristus di atas kayu salib sebagai manusia, dia merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, tetap dia melepaskan apa? Pengampunan. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita akan buka dalam Kolose 3 ayat 13, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah jugalah demikian. Yang tadi
Yang kita tahu dalam doa Tuhan di atas kayu salib, ya, mengapa alasan ketiga kita harus mengampuni orang lain? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni. Tuhan datang ke dunia, ya, bukan untuk menghakimi kita. Karena Tuhan tahu bila tidak ada penebusan dari darah Kristus, tidak akan ada terjadi keselamatan. Bila tidak ada pengampunan yang Tuhan berikan melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka dari itu tidak ada mungkin pengampunan dan keselamatan. Maka dari itu alasan yang ketiga, ingat-ingat ya saudara-saudara sekalian, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang keempat, alasan yang keempat apa? Tuhan tidak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni. Di dalam Matius 6, 14-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, di ayat 15 ya, saudara-saudara perhatikan, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hati-hati, Bapak Ibu, saudara sekalian, juga termasuk bagi saya sendiri saat ini yang mengingatkan kepada saya, ya, bahwa bila mana kita mengampuni, Tuhan pun tidak akan pernah bisa mengampuni kita semua. Yang kelima, alasannya apa? Kenapa kita harus bisa mengampuni? Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Ya, apa yang kita perbuat terhadap orang lain, apa yang kita bikin terhadap orang lain, ukuran yang kita ukur kepada orang lain akan diukurkan juga kepada kita sendiri. Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas 6 ayat 38, ya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu juga. Yesus memberikan peringatan kepada kita. Ukuran dari yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepada kita. Kalau kita menghakimi dengan ukuran yang setinggi-tingginya, maka Tuhan pun akan menghakimi kita dengan ukuran setinggi-tingginya. Ya, jika kita memakai dengan serendah-rendahnya, maka Tuhan pun akan mengukur dengan serendah-rendahnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada kesempatan, marilah terus kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Alasan yang keenam, mengapa kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena seringkali orang melakukan kesalahan dalam ketidaktahuan mereka. Tadi dalam Lukas 23 ayat 34, pada waktu Yesus di kayu salib, ya, doa Tuhan kepada Bapa di surga, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terkadang kita membenci orang, belum tentu orang itu membenci kita loh, saudara. Ya, kita yang rugi sendiri. Saya ingat kata-kata ada salah satu karyawan saya, manajer saya berkata, buat apa sih kalau kita dendam, katanya. Belum tentu yang kita dendam terhadap orang tersebut, orang itu juga benci kepada kita. Belum tentu orang yang kita benci, orang itu benci kepada kita. Nah, ketika, ya, apa yang akan terjadi ketika kita bisa mengampuni orang lain? Ya, tadi dikatakan di awal, kita tahu mengampuni itu bukan hal yang mudah. Saya pun mengalami bahwa mengampuni pun bukan hal yang mudah. Benar? Tetapi kita akan belajar ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, apa yang akan terjadi. Apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Yang pertama, tadi sedikit disinggung sebelumnya ya, kesalahan kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu. Di dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Bila mana kita bisa mengampuni orang lain, ya, itu akan memperburuk hubungan kita bersama Tuhan. Ya. Sia-sialah kalau kita berdoa sedangkan kita masih menaruh dendam dan akar pahit dalam hati kita. Karena itu bereskan dahulu, ya, sekiranya apapun yang menjadi permasalahan dalam hati kita, untuk selalu doa kita diterima oleh Tuhan.
Karena apa? Kalau kita bisa mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni saudara dan saya. Yang kedua, ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, akan ada akar pahit, ya, di dalam hidup kita yang terus ada kebencian, dendam, ya, yang membuat hidup kita apa? Saudara, tentunya tersiksa. Tidak ada damai sejahtera. Dan yang bisa lebih parah, saya ingatkan ya, saudara sekalian, karena saya pun pernah mengalami, bila mana saya cemas, saya timbul segala sakit penyakit yang rasanya tubuh ini rasanya sakit sekali. Dada sakit, punggung sakit, semua sakit. Saya pun pernah mengalami, saudara. Bila mana kita mengalami kecemasan, mungkin kecemasan itu kan bisa macam-macam ya, akibat dari depresi, stres, ataupun akar pahit yang ada dalam hidup kita, apapun lah itu, berjemuk. Bahkan akar pahit itu, dendam itu bisa membahayakan nyawa kita sendiri. Ada ayatnya ya, Ayub ingatkan kepada kita dalam Ayub 5 ayat 2. Dikatakan apa? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa? Sakit hati. Perhatikan ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa? Sakit hati itu Bapak Ibu. Ya, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi bila mana kita dendam, kita punya iri hati, akar yang menimbulkan akar pahit di dalam hidup kita, bisa membahayakan bagi kejiwaan kita sendiri, Bapak Ibu semua, saudara sekalian ya. Bisa juga membahayakan bahkan sampai ke nyawa kita. Jadi marilah terus kita belajar memiliki hati yang mengampuni. Yang ketiga, bila mana kita bisa mengampuni orang lain, maka sama saja kita menghakimi orang. Ya, Bapak Ibu, karena kita menganggap diri kita yang paling benar. Ya. Jadi yang ketiga, kenapa kita tidak bisa apabila kita tidak bisa mengampuni orang lain, sama saja kita menghakimi orang tersebut. Menganggap diri kita yang paling benar dan paling betul lah, ya, menganggap diri kita yang paling betul. Dalam Roma 2 ayat 1 dikatakan apa? Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Perhatikan, bila kita menghakimi orang lain, kita pun tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang dan tidak melihat kekurangan diri. Cenderung menghakimi, padahal tanpa kita sadari, pengampunan Tuhan tertutup bagi kita. Hati-hati. Marilah kita saling mengampuni untuk kita tidak saling menghakimi. Yang keempat, ketika kita bisa mengampuni orang lain, berarti kita membuka diri terhadap dosa. Ya, Bapak Ibu semua, ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama saja kita membuka banyak dosa. Kenapa kita bisa membuka banyak dosa? Kalau kita sudah mengalami kepahitan, dendam, ya, amarah yang luar biasa, seringkali membuat kita apa? Lupa diri. Seringkali kita membuat amarah kita meledak-meledak, emosi kita meledak-meledak, sehingga apa yang kita lakukan terkadang di luar kontrol. Hati-hati, saudara-saudara sekalian, kita harus bisa mengontrol penguasaan diri. Itu apa? Buah-buah roh, ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan apa? Salah satunya penguasaan diri. Bila mana kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kita cenderung akan berbuat dosa. Jadi, yang keempat kesimpulan dari apa? Ketika kita bisa mengampuni orang lain, itu membuka pintu iblis, ya, membuka pintu kejahatan, membuka diri kita untuk kita bisa melakukan dosa dan banyak melakukan dosa. Di akhir renungan sharing firman Tuhan saat ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa apa?
Kita dipilih oleh Tuhan karena Tuhan punya maksud yang luar biasa. Bila mana kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang dunia pun yang tidak mengenal Kristus bisa melakukan hal yang sama, bahkan jauh. Ya, jangan salah, lebih hebat daripada kita yang katanya orang Kristen. Tetapi kekristenan itu mengajarkan kepada kita yaitu apa? Pengorbanan. Kekristenan itu mempunyai makna pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Itu kita bisa berkorban. Salah satunya yaitu pengampunan. Seperti yang Tuhan lakukan dan Tuhan ajarkan sebagai teladan dalam hidup kita. Walaupun mungkin berat, namun belajarlah untuk kita bisa mengampuni. Agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita juga diampuni oleh Tuhan. Janganlah menuntut pembalasan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, karena dari pengorbanan, inti kekristenan adalah pengorbanan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Damai sejahtera tadi melampaui segala akal. Hidup di dalam sukacita bersama Tuhan. Karena apa? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Sekalipun kita dikecewakan, janganlah kita menyimpan dendam. Kasihlah orang lain termasuk musuh kita, sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kesalahan orang biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Urusan kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Ya, sharing firman Tuhan saat ini semoga dapat menjadi renungan bagi kita dan mengingatkan kepada kita semua agar kita bisa dan mampu mengampuni, memiliki hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, sehingga kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kehidupan kita semua. Saya tahu saat-saat ini pandemi virus 19 juga belum berakhir. Saya percaya banyak sekali di luar sana Bapak Ibu mungkin saat ini sedang mengalami tekanan ataupun pergumulan apapun yang Bapak Ibu hadapi, yang bertubi-tubi, sakit. Mungkin Anda bila mana ada saudara yang saat ini sedang isoman, sakit, percayalah bila mana hidup kita ikut di dalam jalan Tuhan, sakit penyakitmu akan selalu disembuhkan, ekonomimu yang lemah akan selalu dipulihkan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu semua, ya. Sebelum kita mengakhiri sharing firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi untuk menutup ibadah kita saat ini. Bapa kami yang kudus dan maha mulia, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang dimana Kau mengajarkan kepada kami untuk kami punya hati yang mengampuni. Kami percaya Tuhan, memang kami tahu mungkin itu berat kami lakukan, tapi kami percaya bila mana Roh Kudus-Mu yang Kau kirimkan kepada kami untuk kami dimampukan dan dihiburkan dan dikuatkan, maka kami akan bisa melakukan itu semua ya Bapak. Maka Tuhan kami bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami saat ini. Saat ini Bapak kami berdoa bagi khususnya jemaat GIA Majapahit dan jemaat-jemaat-Mu yang lain dimanapun mereka berada, anak-anak-Mu siapapun mereka, hamba-hamba-Mu. Bila mereka saat ini juga menghadapi COVID-19 ataupun saat ini yang sedang mengalami terpapar positif corona ya Bapak, Kau sertai mereka, berikan kesembuhan yang luar biasa dan yang dahsyat. Karena kami percaya segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bersama-Mu ya Bapak. Bila ada perkumpulan ekonomi yang sedang dikumpulkan, Kau jamah kehidupan mereka semua. Karena kami percaya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami tidak akan pernah jatuh tergeletak. Kami percaya ekonomi kami akan selalu dipulihkan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami taruh semua pengharapan kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Bimbing kami dalam jalan-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengikuti acara ibadah online ini, mari kita akan kembali kepada kegiatan kita masing-masing. Dan biarlah kita juga tetap mengingat bagaimana Tuhan itu baik dan selalu menyertai
serta memberkati umat-Nya. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa kita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan biarlah wajah Allah menyinarimu di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar, dan hatimu penuh sukacita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai engkau semuanya, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang